2 3 kali take off. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, tentunya Bu Fat sedang sibuk-sibuknya jam segini. Saya mohon sedikit meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu Fat, untuk hari ini saya alhamdulillah bisa sholat sama Bu Fat. Bu Fat, bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, bisa sampai ke sini silaturahmi sama Ibu. Mohon maaf Ibu, tentunya sebagai kepala sekolah Ibu jam-jam segini sedang sibuk-sibuknya, tapi mohon maaf sekali untuk minta waktu sedikit saja untuk Ibu. Kira-kira bersedia Ibu? Ya. Begini Ibu, saya ada tugas dari BPJP berkaitan dengan CGP Angkatan 11 untuk penyelesaian modul 3.1. Saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah, diantaranya adalah Bu Fatimah selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Purwojati. Dan kebetulan saya jadikan target itu karena Ibu juga guru penggerak, jadi saya mohon Ibu bisa berbagi ilmunya dengan saya berkaitan yang sudah Ibu laksanakan untuk guru penggerak di waktu yang lalu. Begini Bu, saya ada tugas modul 3 berkaitan dengan dilema etika. Di sekolah tentunya banyak masalah ataupun kasus yang sering Ibu hadapi dan harus Ibu selesaikan. Untuk itu, selama ini bagaimana Bu Fat itu dapat mengelompokkan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Sebelumnya terima kasih kemudian akhirnya bahwasanya ini kita di sini belajar tadi apa yang disampaikan Bumut adanya tugas ini, semoga nanti Bumut mendapat pelajaran ini selesai nanti Bumut mendapatkan lulus. Amin. Dan berkaitan dengan tadi yang Bumut sampaikan, untuk saya mengidentifikasi dengan membedakan antara kasus yang saya hadapi secara etika dan rujukan moral atau kemanusiaan saja begitu. Itu saja dalam sekolah, karena warga sekolah ini kan terdiri dari murid, juga terdiri dari guru. Itu saja masalah-masalah atau kasus-kasus yang dihadapi bukan hanya berpusat pada murid, akan tetapi juga dalam tata kita dalam bergaul dengan guru. Banyak sekali kasus, banyak sekali masalah yang entah itu berkaitan dengan guru maupun dengan pendidikan, itu selalu bertentangan, umpamanya anak-anak itu secara aturan sudah melanggar, tetapi dalam hati kecil kan kita harus tetap ada toleransi yang harus dilaksanakan, seperti itu. Yang selanjutnya, jika selama ini Ibu itu mengambil keputusan di sekolah Ibu, lantas bagaimana jika ada dua kepentingan yang sama itu benar-benar harus dihadapi antara nilai-nilai kebenaran dengan nilai kebajikan? Itu seperti mungkin sebagai contoh yang di sini, mungkin ketika kita menghadapi kasus murid, bahwasanya murid itu mengambil di sudah secara aturan kalau murid yang berkelahi, karena di semua satuan pendidikan perhubungan pembulian itu tidak diperbolehkan dan ditetap keras, akan tetapi yang terjadi karena keterbatasan guru, karena padatnya kegiatan guru seringkali satu dua lolos. Artinya ketika ada kasus seperti itu, pernah ada satu kasus murid kelas 5 membuli kelas 3. Seperti itu, guru tidak tahu, malah tahunya guru itu ketika ada wali murid yang kesini lapor kepada guru. Seperti itu, kenapa guru tidak tahu? Karena itu kejadiannya setelah pulang sekolah, tapi anak-anak masih berada di lingkungan sekolah dan itu sudah di luar jam sekolah. Karena itu kejadiannya TKP-nya di sekolah, tentu saja wali murid lapor kepada guru kelas, tapi kami juga menanggapinya dengan baik. Masalah hal seperti itu, kasus yang terjadi bukan perkelahian tapi pemalakan. Jadi kelas 5 itu malah kelas 3. Akhirnya si anak itu tidak mau sekolah, takut, takut uang jajannya diminta terus. Seperti itu sudah 1 kali 2 kali diberikan, ternyata seperti itu lagi. Beberapa minggu seperti itu lagi, anaknya tidak mau sekolah lagi. Seperti itu yang betul-betul kita harus dalam penyelesaiannya, kita betul-betul harus hati-hati sekali.
Terus kira-kira setelah itu ibu tuh mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa ketika ibu menghadapi kondisi seperti tadi? Ketika yang sudah saya hadapi itu seperti kemarin itu, pertama saya kan adalah kami mengadakan rapat sekolah juga ya, kami juga harus melakukan sharing dan semua guru, terutama dari guru kelas, kami mengambil data dari guru kelas. Dan juga kebetulan di sini ada guru yang asalnya dari desa sini. Jadi paling tidak kami bisa mengambil mengambil data dari guru tersebut, keseharian si anak dan juga keseharian orang tua. Dan sebenarnya ternyata ketika kami ambil data ini, kami belum memanggil orang tua pada waktu itu, tetapi berdasarkan berdasarkan simpulan yang kami ambil, data dari guru yang ada di desa Rumput Jati ini, ternyata si anak ini disebut dengan Simba. Dianya adalah korban perceraian yang sebenarnya si bapaknya sudah tidak di sini, sudah menikah lagi, ibunya sudah menikah lagi, dan di luar negeri anaknya itu dengan Simba. Mungkin secara perhatian saja kan sudah bisa kita bayangkan seperti apa kejadian. Berarti ibu memanggil orang tuanya dan ibu ya kenapa? Ya, pertama saya mengambil di rapat, setelah saya ambil kesimpulan, saya memanggil Simba karena orang tuanya tidak bisa di sini sifatnya, dan ternyata di dalam rumah pun Simbanya ini mengatakan bahwa anak itu sulit sekali dibilangnya. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini itu dianggap paling efektif ketika ibu mengambil kesimpulan, misalnya dalam ketika masalah tadi itu seperti apa misalnya yang paling efektif pengambilan keputusannya seperti apa? Mungkin itu saya lakukan adalah saya pertama mengatakan ketika kita telusuri ini juga sebagian adalah mungkin menurut saya ini adalah salah satu karakter anak yang harus dikuasai oleh guru, penguasaan karakter itu ternyata si anak ini kurang perhatian. Jadi artinya ketika kita hanya berhubungan seperti ini bicara tidak diajarkan pendekatan itu, ya walaupun berhasil tapi momen 1 bulan mungkin baru masuk 30% ke anak. Jadi betul-betul yang kemarin saya ambil langkah daripada Indonesia ini dari isi banyak sendiri sudah bilang begini, monggo guru aja apa kaki di guru asal menjadi isnakan banget ya monggo kita pakai guru. Tapi dari kami dari pihak sekolah tentu saja tidak tinggalkan seperti itu. Artinya di sini kami akhirnya mengadakan untuk mengadakan bimbingan ke anak. Kami untuk menghubungi guru agama, lalu oleh guru agama juga saya minta tolong agar anak secara rohani lagi, secara spiritual anak itu diberi masukan secara rohani. Lalu juga kami minta khusus di wali kelas. Apakah ketika jadwal yang ditentukan itu ibu membuat jadwal tersendiri atau sesuai kesepakatan atau pengambilan keputusan itu terjadwal atau bagaimana? Keputusan itu bisa diambil ketika kita sudah mengadakan rapat. Dari rapat hanya diambillah keputusan bahwasanya tanggal segini silahkan memanggil orang tua, lalu baru keputusan bisa kita ambil. Jadi menurut saya itu sudah masuk dalam rencana dan sudah terjadwal. Terus adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan itu, misalnya dari pihak mana gitu ketika mengambil keputusan? Ya, saya butuh sekali masukan dari semua guru. Saya butuh semua masukan dari guru kelas, lalu juga dari perangkat. Artinya di sini kan karena di sini juga kami akan diminta untuk sering ke sekolah. Jadi untuk yang saya ini entah itu dari kantor dari itu sekdesnya bulan, lalu situ juga ada Bu Siti, itu mereka kooperatif sekali. Ketika kami meminta data, kami meminta penjelasan, mereka betul-betul mau membantu. Jadi artinya ketika kita membuat hubungan jangan sampai salah. Dan kita betul-betul sudah mencari data tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan masyarakat. Terus kira-kira untuk keputusan yang sudah diambil itu untuk membedakan antara dilema moral dengan dilema etika itu ibu lebih menekankan memilih yang mana, mempertimbangkan yang mana? Menurut saya ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, lalu kita dengan berkompetisi
belakangan kita mau keputusan kita ikut ke masjid itu. Iya. Itu yang merupakan dilema ya, Iya. Bu. Peraturan seperti itu, tapi nyatanya kita Iya, tetap pelaksanaannya di lapangan kita tetap prosedurnya harus tidak dipakai, Bu. bisa kita Tidak bisa saklek saklek menutup mata. Iya. Terus yang terakhir Ibu, dari semua hal yang disampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat diambil oleh Ibu sekaligus sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Mungkin yang bisa saya ambil juga teman-teman di sini, Iya. bahwasanya nilai kebajikan itu adalah di atas etika. Kesimpulannya seperti itu. Ya, Sulit Bu. sekali ya Bu Iya, sulit untuk sekali menerapkan Iya, peraturan jiplak itu nggak Betul. mungkin ya Bu. Oke Bu, terima kasih untuk apa yang sudah Ibu berikan untuk kami hari ini. Untuk saya pribadi sangat bermanfaat Ibu, dan terima kasih sekali ilmu yang Ibu bagikan kepada saya. Mudah-mudahan Ibu nantinya semakin bijak dalam mengambil keputusan. Saya juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan saya mohon maaf masih memakai pakaian olahraga karena tadi habis kegiatan olahraga di sini. Terima kasih Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Insya Allah semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih Ibu. Oke. Selesai. 11 menit. Alhamdulillah.